Alhamdulillah Senin berkah, yes doa bobotoh Persib terkabul. Begini pernyataan super hebat dan jujur Tyrone Del Pino jelang laga Persib versus Borneo di lanjutan Liga 1 akhir pekan ini, sampai bawa-bawa sosok asing ini yang bisa bikin Persib auto juara Liga 1 lagi musim ini. Siapakah dia? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ini baru pas dan cocok demi lolos fase knockout ACL 2. Persib datangkan striker asing asal Brazil Bergson da Silva yang kini perkuat Johor Darul Tazim untuk menggantikan slot Mailson Silva, jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan terkuat mengapa manajemen harus tebus kontrak Bergson di JDT. Tonton video sampai selesai. Luizinho Passos diambang laga emosional. Persib versus Borneo FC jadi pertarungan pribadi yang tak terlupakan. Pelatih fisik Persib berikan kabar gembira, pemain cedera kunci sudah kembali siap perkuat tim. Kabar baik datang dari kubu Persib, di mana pelatih fisik mengonfirmasi bahwa pemain cedera kunci akhirnya kembali berlatih. Dengan kembalinya pemain tersebut, peluang Persib untuk meraih kemenangan semakin terbuka. Bagaimana dampaknya bagi tim, dan seberapa siap pemain ini kembali ke lapangan? Simak detailnya berikut ini. Tim pelatih Persib bocorkan hasil game internal, ini catatan kunci jelang laga kontra Borneo Jumat depan. Jelang laga melawan Borneo FC, tim pelatih Persib membocorkan hasil game internal yang penuh dengan catatan penting. Apa yang mereka temukan, dan bagaimana ini akan mempengaruhi persiapan tim untuk menghadapi tantangan besar di hari Jumat? Temukan jawabannya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah Senin berkah, yes doa bobotoh Persib terkabul. Begini pernyataan super hebat dan jujur Tyrone Del Pino jelang laga Persib versus Borneo di lanjutan Liga 1 akhir pekan ini, sampai bawa-bawa sosok asing ini yang bisa bikin Persib auto juara Liga 1 lagi musim ini. Siapakah dia? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Gelandang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, baru-baru ini mengungkapkan betapa kerasnya sesi latihan timnya di bawah arahan pelatih fisik, Miro Patrick. Menurut Tyrone, intensitas latihan yang diterima oleh para pemain Persib cukup tinggi, dan hal ini memang dirancang untuk meningkatkan kebugaran tim. Latihan kami berjalan sangat keras, kata Tyrone, mengungkapkan bagaimana pelatih Miro Patrick memodifikasi sesi latihan untuk memaksimalkan performa fisik para pemain. Ia menjelaskan bahwa program latihan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan daya jelajah pemain yang pada gilirannya akan memperbaiki level kebugaran mereka. Meskipun latihan ini terasa sangat berat, Tyrone merasakan dampaknya yang positif. Kami melalui pekan yang berat bersama Miro Patrick dengan latihan fisiknya. Dalam hari-hari tersebut kami banyak bekerja, tambahnya. Meski lelah, dia merasa optimis karena peningkatan fisik yang terlihat jelas, seperti luasnya daya jelajah dan konsentrasi yang semakin tinggi dari setiap pemain. Saat ini, setelah menjalani pekan yang penuh kerja keras, Persib diberikan waktu libur, dan Tyrone berharap timnya dapat mempertahankan fokus mereka untuk laga penting yang akan datang. Hari ini kami libur, dan besok kami akan mulai menatap laga penting bagi kami di hari Jumat, ujar pemain asal Spanyol tersebut yang mengincar kemenangan saat bertemu Borneo FC pada Jumat, 22 November 2024 mendatang. Tyrone berharap peningkatan kebugaran ini akan terus berlanjut dan dapat membantu tim meraih hasil maksimal di laga-laga selanjutnya. Saya harap kami bisa melaju dengan kencang, kami butuh kemenangan karena ini laga penting bagi kami. Jadi kami fokus ke hari Jumat, tutupnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah persiapan fisik yang berat ini akan membuahkan hasil positif untuk Persib? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ini baru pas dan cocok demi lolos fase knockout ACL 2. Persib datangkan striker asing asal Brazil Bergson da Silva yang kini perkuat Johor Darul Tazim untuk menggantikan slot Mailson Silva,
jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan terkuat mengapa manajemen harus tebus kontrak Bergson di JDT. Tonton video sampai selesai. Bergson da Silva, striker asal Brasil yang kini memperkuat Johor Darul Ta'zim, adalah sosok yang sangat layak bergabung dengan Persib Bandung. Sebagai penyerang tajam dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Bergson telah membuktikan kualitasnya di Liga Super Malaysia dan AFC Champions League Elite dengan konsistensi luar biasa. Pengalamannya bermain di level internasional membuatnya siap bersaing di kompetisi Asia yang akan sangat berguna bagi Persib yang ingin meraih sukses lebih tinggi di kancah regional. Selain itu, kemampuan teknisnya yang tinggi, baik dalam hal finishing maupun dalam menguasai bola, menjadikannya striker yang sangat sulit dihentikan. Bergson juga memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik yang diperlukan dalam menghadapi lini pertahanan lawan yang solid. Kualitas yang sangat cocok dengan filosofi permainan menyerang yang diterapkan oleh Persib. Kehadirannya dapat memperkuat lini serang Persib, memberi tambahan daya gedor yang diinginkan, serta meningkatkan kualitas kompetisi Liga 1 Indonesia dengan membawa pemain berkualitas internasional. Dengan persaingan yang lebih ketat di lini depan, tim yang lebih dalam, dan pengalaman yang ia bawa, Bergson bisa menjadi kunci keberhasilan Persib dalam merebut gelar juara dan mencapai target lebih tinggi, baik di level domestik maupun internasional. Menambahkan Bergson ke dalam skuad Persib adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih gemilang. Luizinho Passos diambang laga emosional. Persib versus Borneo FC jadi pertarungan pribadi yang tak terlupakan. Duel antara Persib Bandung dan Borneo FC tak hanya soal 3 poin, tetapi juga menjadi laga emosional bagi Luizinho Passos. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi sang pelatih kiper, yang harus menghadapi tim yang pernah memberinya banyak kenangan. Bagaimana Passos akan mengatasi tekanan dan emosi di balik laga ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Bagi Luizinho Passos, pelatih kiper Persib Bandung, pertandingan melawan Borneo FC mendatang memiliki makna yang sangat khusus. Sebelum bergabung dengan Persib, Passos selama 3 musim menjadi bagian dari tim pelatih Borneo FC. Hubungan emosional yang terjalin dengan mantan timnya itu membuat pertandingan ini terasa berbeda. Saya bergabung dengan Borneo selama 3 tahun. Saya menaruh hormat kepada Borneo dan juga bos Nabil Hussein. Karena ini klub pertama saya dan membuka pintu saya masuk ke sepak bola Indonesia, ungkap Passos, seperti yang dilaporkan oleh laman resmi Persib. Meskipun begitu, pelatih asal Brasil ini menegaskan bahwa meskipun ada ikatan emosional dengan Borneo FC saat pertandingan nanti, dia harus mengutamakan profesionalisme. Namun sekarang saya sudah berhati biru, saya sudah jadi bagian dari Persib, lanjut Passos. Tentu saja, Persib akan tampil melawan Borneo untuk mendapatkan 3 poin. Karena ini sangat penting bagi kami untuk posisi di klasemen. Tegasnya, menunjukkan komitmennya untuk memprioritaskan kemenangan tim barunya. Passos jelas ingin menjaga profesionalisme dan fokus pada tujuan utama, meraih kemenangan demi memperbaiki posisi Persib di klasemen. Meskipun laga melawan Borneo akan penuh makna baginya secara pribadi, saat peluit pertandingan dibunyikan, dia akan sepenuhnya membela Persib untuk mencapai hasil terbaik. Apakah Anda juga menantikan pertandingan penuh emosi ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih fisik Persib berikan kabar gembira. Pemain cedera kunci sudah kembali siap perkuat tim. Kabar baik datang dari kubu Persib, di mana pelatih fisik mengonfirmasi bahwa pemain cedera kunci akhirnya kembali berlatih. Dengan kembalinya pemain tersebut, peluang Persib untuk meraih kemenangan semakin terbuka. Bagaimana dampaknya bagi tim, dan seberapa siap pemain ini kembali ke lapangan? Simak detailnya berikut ini. Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Patrick, baru-baru ini memberikan kabar baik mengenai kondisi kebugaran tim. Menurutnya, seluruh pemain Persib berada dalam kondisi yang sangat baik. Dengan beberapa pemain yang sebelumnya cedera kini sudah mulai pulih.
Sejauh ini semuanya bagus. Pemain yang cedera juga sudah kembali. Jadi tentunya kami sudah berada dalam kekuatan penuh, kata Patrick, menunjukkan optimisme bahwa tim siap menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang dengan kekuatan penuh. Miro Patrick juga menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar pemain sudah fit, ada beberapa pemain yang masih menjalani program pemulihan. Mereka adalah Febri Haryadi, Muhammad Rezaldi Hehanusa, dan Gustavo Franca. Rezaldi masih harus mengatasi cedera, sementara Gustavo mengalami masalah kebugaran setelah bermain melawan Lyon City Sailors FC pada 7 November 2024 lalu. Rezaldi yang masih cedera dan Gustavo yang kurang bugar setelah laga terakhir di Singapura. Tapi sisanya dalam kondisi yang bagus, tegas Miro Patrick, memberikan gambaran jelas tentang status fisik para pemain. Kondisi kebugaran yang prima sangat penting bagi Persib, terutama dengan jadwal pertandingan yang padat pada bulan Desember. Kembalinya pemain-pemain yang cedera tentu memberikan tambahan kekuatan yang besar bagi tim untuk tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Dengan persiapan yang matang dan tim yang semakin lengkap, apakah Persib siap menghadapi tantangan berat di Desember nanti? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Tim pelatih Persib bocorkan hasil game internal. Ini catatan kunci jelang laga kontra Borneo Jumat depan. Jelang laga melawan Borneo FC, tim pelatih Persib membocorkan hasil game internal yang penuh dengan catatan penting. Apa yang mereka temukan dan bagaimana ini akan mempengaruhi persiapan tim untuk menghadapi tantangan besar di hari Jumat? Temukan jawabannya. Asisten pelatih Persib Bandung, Yaya Sunaria, memberikan update mengenai hasil game internal yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu 16 November 2024. Menurut Yaya, tim pelatih yang dipimpin Bojan Hodak cukup puas dengan hasil pertandingan internal tersebut. Kami mencoba mengaplikasikan apa yang sudah kami latih. Tentunya ini menjadi gambaran juga secara keseluruhan, terutama kondisi fisik pemain, kata Yaya usai game internal, seperti yang dilaporkan oleh laman resmi Persib. Ia menambahkan bahwa meskipun hasil game internal ini positif, masih ada waktu bagi tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan aspek taktikal dalam program latihan mereka. Salah satu hal yang sangat menggembirakan adalah tidak adanya pemain yang cedera selama game internal. Hal ini menjadi poin penting bagi tim pelatih dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selama game internal, tidak ada pemain yang cedera, semua pemain bisa bermain, dan hasilnya saya pikir cukup bagus. Tentunya ini jadi catatan kita di latihan berikutnya, tambah Yaya. Dengan waktu yang masih tersedia, Persib akan terus memoles latihan taktikal untuk memperkuat kekompakan tim menjelang laga-laga penting ke depan. Apakah Anda juga menantikan performa Persib yang semakin matang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong lakukan langkah super cerdas ini. Kata Shin Tae-yong soal peluang bawa pemain abroad timnas Indonesia ke Piala AFF. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan terkejut ketika mendengarnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka suara soal peluang pemain abroad main di Piala AFF. Dia pun mengirim isyarat tak akan membawa pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri ke Piala AFF karena sulit dilakukan. Pasalnya Piala AFF bukan bagian dari FIFA Matchday. Shin Tae-yong pun mengungkapkan akan membawa para pemain muda di turnamen itu. Skuad Garuda akan diisi oleh pemain-pemain yang berusia 22 tahun. Seperti yang pernah tahu, ini bukan periode FIFA Matchday. Dan bukan juga turnamen yang diresmikan FIFA, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Jadi kemungkinan sulit untuk panggil pemain-pemain luar. Ya, mungkin salah satu alasan kenapa kita nggak bisa bawa timnas senior, tambahnya. Walau begitu, Shin Tae-yong tetap menargetkan hasil terbaik di turnamen tersebut. Pelatih berusia 54 tahun itu menginginkan skuad Garuda tembus partai pamungkas Piala AFF.
Tetapi, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap kita bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya, saya berharap bisa masuk final Piala AFF, ucap Shin Tae-yong. Fakta yang selama ini tertutup, akhirnya sekarang terbongkar ke publik. Asnawi Mangkualam dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Netizen ramai-ramai sampai ngomong gini. Simak berita timnas selengkapnya yang memuaskan penonton hanya di channel ini. Asnawi Mangkualam dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Netizen ramai-ramai sampai ngomong gini. Timnas Indonesia telah resmi mengumumkan pemain yang akan berlaga pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebanyak 27 pemain dipanggil untuk menghadapi laga besar melawan Jepang dan Arab Saudi. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nampak nama Asnawi Mangkualam tak masuk dalam daftar pemain skuad Garuda yang dipilih Shin Tae-yong. Ternyata, penyebab Asnawi Mangkualam tak dipanggil lantaran sedang dalam proses pemulihan akibat cedera saat membela klubnya, Port FC. Sebelumnya, Asnawi yang saat ini membela klub Thailand Port FC mengalami cedera hamstring saat menghadapi klub Nakhon Ratchasima di Liga Thailand pada 19 Oktober 2024 lalu. Sontak saja hal ini menuai berbagai reaksi dari netizen. Di kolom komentar, para fans Garuda ramai-ramai memberi pesan semangat untuk Asnawi. Bro, semangat ya. Kritik YG membangun, jadiin motivasi. Yang cuman ngehujat, cuekin. Susah memang, tapi bisa. Ayo, buktiin di lapangan aja. Kalau diberi kesempatan main lagi, jangan sia-siakan. Buktikan ya. Ingat, ini momen. Belum tentu ke depannya ada kesempatan lagi. Ego turunin. Demi Indonesia aja udah, kata netizen. Semangat terus, Cap. Semoga bisa dipanggil Coach STY lagi, ujar netizen. Tingkatkan latihan, turunkan ego, kata netizen. Heran sama fans timnas sekarang, bukannya nge-support malah bikin mental down. Kayak gini mau timnasnya maju, bukan fans negara lain YG ngejatuhin mental pemain timnas. Malah fans negara sendiri, ujar netizen.